Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, para purna bakti, para pejuang keluarga, dan siapapun yang saat ini sedang menanti kepastian. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal sederhana. Jangan terburu-buru menutup tulisan ini. Bacalah perlahan. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar informasi, bukan sekadar angka, dan bukan pula sekadar kabar yang lewat begitu saja. Ini adalah tentang hak, tentang penantian panjang, tentang kepastian yang akhirnya datang, setelah sekian lama membuat banyak orang bertanya-tanya dalam diam. Bayangkan sebuah pagi yang tenang, rumah masih sepi, televisi belum dinyalakan, ponsel tergeletak di meja, sesekali bergetar karena pesan masuk di grup keluarga atau grup WhatsApp pensiunan. Pesan-pesan itu isinya hampir selalu sama. Ada yang bertanya, sudah cair belum?" Ada yang menjawabkan, "Hei, katanya sih sudah, tapi saya belum." Ada juga yang menambahkan hati-hati hoaks. Jangan percaya sebelum ada yang resmi. Di tengah semua itu ada satu perasaan yang sama-sama dirasakan. Harap tapi bercampur ragu selama berbulan-bulan. Bahkan bagi sebagian orang bertahun-tahun, kata rapel menjadi kata yang sering disebut tapi jarang benar-benar dirasakan. Rapel kenaikan gaji pensiunan bukan lagi topik baru. Ia sudah lama dibicarakan, sudah sering muncul dalam pemberitaan, dan sudah berkali-kali menjadi bahan diskusi. Namun yang sering terjadi informasinya tidak utuh. Potongan-potongan kabar beredar tanpa kepastian. Ada yang bilang sudah disetujui, ada yang bilang masih menunggu anggaran. Ada pula yang bilang hanya janji hari ini kita berdiri di titik yang berbeda. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memastikan satu hal yang sangat penting. Dana rapel kenaikan gaji pensiunan benar-benar telah dicairkan secara resmi. Bukan sekadar rencana, bukan sekadar wacana, bukan pula kabar yang hanya berputar di pesan berantai. Ini adalah keputusan negara yang telah dijalankan melalui mekanisme resmi melalui Kementerian Keuangan dan melalui PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun. Kepastian ini tidak datang dengan cepat. Ada proses panjang di belakangnya. Ada verifikasi data yang harus diselesaikan satu persatu. Ada penyesuaian sistem yang tidak sederhana. Ada pengesahan administratif yang tidak bisa dilewati begitu saja. Semua itu dilakukan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan satu hal penting bahwa dana ini benar-benar sampai kepada mereka yang berhak tanpa salah sasaran, tanpa penyalahgunaan, dan tanpa celah yang bisa merugikan pensiunan itu sendiri. Bagi banyak pensiunan, kabar ini bukan sekadar kabar baik. Ini adalah jawaban atas kecemasan yang selama ini dipendam. Karena bagi mereka yang sudah tidak lagi bekerja, setiap rupiah memiliki arti. Setiap keterlambatan memiliki dampak dan setiap ketidakjelasan menimbulkan beban pikiran. Pemerintah menyadari hal ini, karena itu ditegaskan dengan sangat jelas bahwa dana rapel ini adalah hak penuh para pensiunan. Bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan belas kasihan, ini adalah kewajiban negara kepada mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Sekarang mari kita fahami bersama dengan tenang dan jernih apa sebenarnya yang dimaksud dengan dana rapel ini. Dana rapel adalah selisih pembayaran gaji pensiun yang muncul akibat adanya kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang berlaku surut. Artinya, pada saat aturan kenaikan sudah ditetapkan, para pensiunan masih menerima gaji dengan nominal lama selama beberapa bulan. Bukan karena kesalahan pensiunan, bukan karena kelalaian, tetapi karena sistem membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah yang disebut rapel. Selisih itu tidak hilang, tidak hangus, tidak dibatalkan. Negara mencatatnya sebagai kewajiban yang harus dibayarkan. Dan kini kewajiban itu sedang dan telah ditunaikan. Dibayarkan sekaligus kepada para penerima hak sesuai dengan perhitungan masing-masing. Penerima dana rapel ini sangat luas. Ini penting untuk dipahami sejak awal, agar tidak ada yang merasa terlewat atau salah paham. Tidak hanya pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif menerima gaji pensiun bulanan, pensiunan TNI dan Polri juga termasuk di dalamnya. Negara memastikan bahwa pengabdian tidak dibeda-bedakan. Semua yang memenuhi syarat administratif dan tercatat dalam sistem mendapatkan perlakuan yang sama. Lebih dari itu, negara juga menjamin hak bagi janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum.
Mereka yang selama ini melanjutkan hidup dengan manfaat pensiun dari pasangan yang telah wafat tetap dilindungi. Bahkan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi juga termasuk dalam daftar penerima. Ini bukan kebijakan baru yang muncul tiba-tiba. Ini adalah amanat undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan dana pensiun. Semua data penerima ini tersimpan dalam sistem Peti Taspen, dikelola secara terpusat, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala. Karena itulah pemerintah menekankan bahwa selama data benar dan aktif, tidak diperlukan pengajuan ulang, tidak perlu datang membawa berkas, tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu bolak-balik ke kantor. Dalam proses pencairannya, pemerintah menerapkan sistem transfer langsung ke rekening penerima. Rekening yang sama yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem ini dirancang dengan satu tujuan utama, memberikan kenyamanan dan keamanan terutama bagi para pensiunan yang sudah lanjut usia. Negara tidak ingin para pensiunan kelelahan hanya untuk mengambil hak mereka sendiri. Dengan sistem ini, para pensiunan tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu antre bank, tidak perlu berdiri lama, tidak perlu menunggu berjam-jam, cukup memeriksa saldo melalui mesin ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. Dana akan masuk secara otomatis sesuai jadwal dan tahap penyaluran yang telah ditetapkan. Namun di titik ini ada satu hal penting yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nominal dana rapel yang diterima setiap orang tidak akan sama. Perbedaan ini bukan karena kesalahan sistem, bukan pula karena adanya perlakuan yang tidak adil. Perbedaan ini murni karena perhitungan yang didasarkan pada data masing-masing penerima. Ada beberapa faktor utama yang menentukan besaran dana rapel. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja. Gaji pokok ini berkaitan langsung dengan golongan dan pangkat. Semakin tinggi golongan dan pangkat, semakin besar pula selisih kenaikan yang dihitung. Faktor kedua adalah jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan mulai berlaku. Ada yang rapelnya dihitung untuk beberapa bulan, ada pula yang lebih panjang. Faktor ketiga adalah adanya tunjangan keluarga atau tunjangan lain yang ikut mengalami penyesuaian. Semua perhitungan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer PT Taspen. Artinya, perhitungan tidak dilakukan secara manual oleh satu orang. Ini meminimalkan risiko kesalahan. Data ditarik langsung dari basis data yang telah diverifikasi. Karena itu, hasil perhitungan bisa berbeda antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya, meskipun mereka pensiun di tahun yang sama. Bagi pensiunan yang ingin mengetahui rincian perhitungan dana rapel yang diterima, pemerintah menyediakan akses informasi secara resmi. Rincian ini dapat dicek melalui aplikasi Taspen Mobile atau melalui Bank Mitra Taspen. Informasi ini bukan rahasia, bisa diakses secara terbuka oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, jika ada pertanyaan atau keraguan, jawabannya bisa dicari melalui jalur yang benar. Namun ada satu hal yang sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan proses otentikasi atau verifikasi diri. Proses ini wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penerima dana masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Ini bukan bentuk kecurigaan. Ini adalah standar administrasi yang berlaku di hampir semua sistem pensiun di dunia. Otentikasi dapat dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi atau dengan datang langsung ke bank mitra jika mengalami kendala teknis. Jika proses ini tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menahan sementara pencairan dana. Perlu digarisbawahi, penahanan ini bukan berarti hak pensiun dihapus. Hak itu tetap ada. Hanya saja pencairannya ditunda sampai verifikasi selesai. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Banyak pensiunan yang tidak terbiasa menggunakan ponsel pintar atau aplikasi digital. Pendampingan dari anak, cucu, atau anggota keluarga lain sangat membantu. Dengan memastikan status otentikasi selalu aktif dan valid, potensi keterlambatan pencairan bisa dihindari. Di tengah kabar baik ini, ada satu peringatan yang tidak boleh diabaikan. Setiap kali ada pencairan dana dalam jumlah besar, selalu ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi. Modus penipuan biasanya meningkat. Karena itu, pemerintah dan PT Taspen menegaskan satu hal dengan sangat tegas. Tidak pernah ada petugas yang meminta PIN, nomor kartu ATM, kode OTP, atau data rahasia lainnya melalui telepon atau pesan singkat.
Jika ada pihak yang mengaku sebagai petugas dan meminta data pribadi atau biaya administrasi dengan alasan percepatan pencairan, itu sudah pasti penipuan. Semua proses pencairan dana rapel dilakukan otomatis tanpa biaya, tanpa syarat tambahan, tanpa perantara. Pesan atau telepon mencurigakan sebaiknya langsung diabaikan. Pada titik ini kita sampai pada satu pemahaman penting. Dana rapel ini bukan hanya soal uang yang masuk ke rekening. Ini adalah simbol. Simbol bahwa negara hadir, bahwa pengabdian tidak dilupakan, bahwa masa pensiun bukan masa diabaikan. Dan disinilah kita akan berhenti sejenak karena masih ada hal-hal sangat penting yang harus dibahas lebih dalam. Tentang penyaluran bertahap, tentang apa yang harus dilakukan jika dana belum masuk, tentang bagaimana menggunakan dana rapel dengan bijak agar benar-benar membawa manfaat jangka panjang. Semua itu akan kita bahas secara lengkap dan mendalam di bagian berikutnya. Untuk saat ini cukup pahami satu hal. Kepastian itu sudah datang, hak itu sedang ditunaikan. Dan yang terpenting negara telah menegaskan komitmennya. Jika pada bagian pertama kita sudah membahas kepastian pencairan dana rapel dan dasar hukumnya, maka pada bagian kedua ini kita akan masuk lebih dalam ke pertanyaan yang paling sering muncul di benak para pensiunan. Pertanyaan yang mungkin tidak selalu diucapkan, tetapi terus berputar di kepala. Mengapa ada yang sudah menerima sementara yang lain belum? Apakah ada masalah pada data? Apakah hak saya aman? Dan apa yang sebenarnya harus dilakukan jika dana rapel belum juga masuk ke rekening? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, sangat wajar. Karena bagi pensiunan waktu terasa berbeda. 1 minggu bisa terasa sangat lama, 1 bulan bisa terasa sangat berat. Apalagi ketika kebutuhan hidup terus berjalan sementara, kepastian terasa menggantung. Pemerintah memahami situasi ini karena itu perlu dipahami satu hal penting sejak awal. Penyaluran dana rapel memang dilakukan secara bertahap. Ini bukan kebetulan, ini bukan kelalaian. Ini adalah bagian dari sistem yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Penyaluran bertahap dilakukan agar sistem perbankan tetap aman dan tidak mengalami gangguan. Bayangkan, jika seluruh dana rapel untuk jutaan penerima dicairkan dalam satu waktu yang sama. Sistem perbankan bisa mengalami tekanan besar, risiko gangguan teknis meningkat, dan justru yang dirugikan adalah para pensiunan itu sendiri. Karena itu, penyaluran dilakukan secara bergelombang berdasarkan data yang telah diverifikasi dan kesiapan sistem. Artinya jika hari ini ada tetangga, teman, atau sesama pensiunan yang sudah menerima dana rapel sementara Anda belum, itu tidak otomatis berarti ada masalah. Ini adalah bagian dari tahapan penyaluran. Yang terpenting adalah memastikan bahwa status kepesertaan Anda aktif dan data valid. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Sebagian pensiunan langsung merasa cemas. Bahkan ada yang berpikir haknya hilang. Padahal dalam banyak kasus dana belum masuk bukan karena haknya bermasalah, tetapi karena sistem belum sampai pada tahap pencairan untuk data tersebut. Pemerintah secara resmi menyampaikan bahwa selama data benar dan status aktif, dana rapel tetap akan dibayarkan. Namun kita juga harus jujur ada beberapa kondisi tertentu yang memang bisa menyebabkan keterlambatan. Salah satunya adalah status kepesertaan yang berubah menjadi pasif. Status ini bisa terjadi jika tidak ada biaya administrasi, tidak ada denda, tidak ada potongan khusus. Semua proses berjalan otomatis. Jika ada permintaan data pribadi, itu adalah tanda bahaya. Banyak kasus terjadi karena rasa panik. Pensiunan merasa takut haknya tidak cair, lalu tergesa-gesa mengikuti instruksi pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hitungan menit rekening bisa dikuras. Dana yang seharusnya menjadi penopang hidup justru hilang. Karena itu, kehati-hatian bukan pilihan, melainkan keharusan. Sekarang mari kita bicara tentang penggunaan dana rapel. Ini bagian yang tidak kalah penting. Dana rapel memang hak, namun cara mengelolanya akan menentukan manfaat jangka panjangnya. Pemerintah tidak mengatur bagaimana dana ini harus digunakan. Keputusan ada di tangan masing-masing penerima. Namun, ada satu pesan moral yang selalu disampaikan. Gunakan dengan bijak. Bagi sebagian pensiunan, dana rapel ini menjadi napas lega bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan yang selama ini tertunda. Pemeriksaan rutin, pembelian obat, perawatan yang tidak bisa lagi ditunda. Di masa pensiun, kesehatan bukan pengeluaran sia-sia. Kesehatan adalah fondasi agar hari tua tetap bermartabat. Selain kesehatan,
Kebutuhan pokok rumah tangga tentu menjadi prioritas listrik, air, pangan, kebutuhan harian yang mungkin selama ini harus dihemat ketat. Dana rapel bisa membantu menyeimbangkan kembali kondisi keuangan keluarga, memberi ruang bernapas, mengurangi tekanan. Bagi yang masih memiliki semangat berusaha, dana rapel bisa dijadikan modal kecil, usaha ringan, sesuai kemampuan tanpa risiko besar. Namun, disinilah pentingnya kehati-hatian. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak pensiunan menjadi korban karena tergiur janji manis. Padahal di usia pensiun keamanan jauh lebih penting daripada spekulasi. Bagi janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris, dana rapel ini adalah amanah. Amanah yang dilindungi oleh undang-undang. Negara menjamin hak keluarga dari abdi negara yang telah wafat. Jika ada kendala, jika ada oknum yang mencoba mempersulit, jalur pengaduan resmi selalu tersedia. Jangan diam, jangan takut. Hak dilindungi oleh hukum. Satu hal lagi yang sering luput diperhatikan adalah pentingnya menjaga status rekening tetap aktif. Rekening yang lama tidak digunakan bisa menjadi tidak aktif. Ini bisa menghambat proses transfer. Karena itu, pastikan rekening yang digunakan untuk menerima pensiun tetap aktif dan sesuai data. Jika ada perubahan rekening, lakukan pembaruan melalui jalur resmi. Pada tanggal 30 Januari 2021, pemerintah kembali menegaskan bahwa penyaluran dana rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data yang valid. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas, ini adalah komitmen. Namun, komitmen ini perlu diimbangi dengan kesadaran dari pihak penerima untuk menjaga data tetap benar dan valid. Banyak kasus keterlambatan terjadi bukan karena sistem, tetapi karena data yang tidak diperbarui. Alamat berubah, nomor rekening berubah, status keluarga berubah. Semua itu perlu dilaporkan agar sistem bisa menyesuaikan. Administrasi mungkin terasa merepotkan, tetapi justru disitulah kunci kelancaran. Kita sampai pada satu kesimpulan penting di bagian kedua ini. Dana rapel memang sedang dan telah disalurkan. Namun kelancaran pencairan sangat bergantung pada kesiapan data dan kewaspadaan penerima. Negara sudah menunaikan kewajibannya. Sekarang giliran kita memastikan hak itu benar-benar sampai dengan aman. Namun, pembahasan kita belum selesai. Masih ada satu bagian penting yang menyentuh sisi paling dalam dari dana rapel ini. Bukan soal teknis, bukan soal sistem, melainkan soal makna, tentang penghargaan, tentang rasa keadilan, tentang bagaimana negara memandang para purna bakti yang telah mengabdikan hidupnya. Semua itu akan kita bahas di bagian terakhir dan disinilah kita akan berhenti sejenak, karena masih ada hal-hal sangat penting yang harus dibahas lebih dalam. Tentang penyaluran bertahap, tentang apa yang harus dilakukan jika dana belum masuk, tentang bagaimana menggunakan dana rapel dengan bijak agar benar-benar membawa manfaat jangka panjang. Semua itu akan kita bahas secara lengkap dan mendalam di bagian berikutnya. Untuk saat ini cukup pahami satu hal, kepastian itu sudah datang, hak itu sedang ditunaikan. Dan yang terpenting negara telah menegaskan komitmennya. Pada bagian ketiga ini kita tidak lagi berbicara semata-mata tentang sistem prosedur atau teknis pencairan. Kita akan berbicara tentang makna, tentang posisi para pensiunan di mata negara, tentang apa arti dana rapel ini dalam konteks kehidupan nyata. Bukan di atas kertas, bukan di laporan anggaran, tetapi di ruang-ruang sunyi rumah para purna bakti. Karena sesungguhnya bagi seorang pensiunan masa pensiun bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah fase hidup yang berbeda. Fase di mana penghasilan tetap berkurang, sementara kebutuhan tidak serta-merta ikut menurun. Bahkan seringkali justru bertambah. Kesehatan mulai membutuhkan perhatian lebih, biaya hidup terus berjalan, anak dan cucu masih membutuhkan dukungan. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang sangat dijaga oleh para pensiunan. Harga diri. Banyak pensiunan yang memilih diam, tidak mengeluh, tidak banyak bercerita. Mereka terbiasa hidup disiplin sejak masih aktif bekerja, terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, terbiasa menahan diri. Karena itu, ketika hak seperti dana rapel ini tertunda, yang muncul bukan teriakan, melainkan kegelisahan yang disimpan dalam hati. Negara memahami realitas ini.
Itulah mengapa dana rapel ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif yang dipenuhi. Ini adalah bentuk penghargaan, bentuk pengakuan bahwa puluhan tahun pengabdian tidak berhenti nilainya ketika seseorang pensiun. Negara hadir untuk memastikan bahwa kesejahteraan dasar tetap terjaga meskipun seseorang sudah tidak lagi mengenakan seragam atau menduduki jabatan. Dana rapel ini juga memiliki makna keadilan. Keadilan karena kebijakan kenaikan gaji yang ditetapkan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang masih aktif bekerja, tetapi juga oleh mereka yang telah lebih dahulu menyelesaikan tugasnya. Berlaku surut bukanlah kesalahan. Ia adalah cara negara menyeimbangkan hak agar tidak ada yang tertinggal. Di titik ini penting untuk memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan secepat harapan. Negara mengelola anggaran yang sangat besar, jutaan data beragam kondisi. Namun fakta bahwa dana rapel ini akhirnya dicairkan adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata, bahwa proses yang lambat bukan berarti pengingkaran, melainkan kehati-hatian. Bagi sebagian pensiunan dana rapel ini mungkin langsung habis untuk kebutuhan yang sudah lama tertunda, untuk melunasi kewajiban, untuk biaya kesehatan, untuk kebutuhan rumah tangga, dan itu tidak salah. Tidak ada kewajiban moral untuk menyimpan atau menginvestasikan dana ini. Yang terpenting adalah dana ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun ada juga pensiunan yang memilih menyisihkan sebagian sebagai dana cadangan, sebagai pegangan di saat darurat. Pilihan ini pun patut dihargai. Di masa pensiun, rasa aman seringkali lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Memiliki cadangan meski tidak besar bisa memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa. Yang perlu benar-benar dihindari adalah keputusan yang diambil karena tekanan atau bujukan. Di usia pensiun, banyak pihak yang datang dengan janji. Janji usaha tanpa risiko, janji keuntungan cepat, janji penggandaan dana. Semua itu terdengar manis, tetapi seringkali berujung pahit. Dana rapel yang seharusnya menjadi penopang justru lenyap tanpa bekas. Karena itu pesan terpenting di bagian ini adalah satu, jangan terburu-buru. Tidak ada kewajiban untuk segera menggunakan dana rapel. Ambil waktu, diskusikan dengan keluarga, pertimbangkan dengan tenang. Dana ini adalah hak yang diperoleh dengan pengabdian panjang. Ia pantas dikelola dengan penuh kehati-hatian. Bagi keluarga para pensiunan, dana rapel ini juga membawa tanggung jawab moral. Anak dan cucu seringki menjadi pihak yang membantu secara teknis, membantu mengecek rekening, membantu autentikasi, membantu mengurus administrasi. Bantuan ini sangat berarti, namun yang lebih penting adalah menjaga agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pensiunan itu sendiri. Ada kasus di mana dana pensiun justru menjadi sumber konflik keluarga. Ini yang harus dihindari. Dana rapel bukan milik siapapun selain penerima hak. Keluarga seharusnya menjadi pelindung, bukan tekanan, pendamping, bukan pengendali. Untuk janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris, dana rapel ini memiliki makna yang sangat dalam. Ini adalah pengakuan negara atas pengabdian almarhum atau almarhumah bahwa meskipun telah wafat haknya tidak hilang, bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap dijaga. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang paling nyata. Jika dalam proses pencairan terdapat kendala, hambatan, atau perlakuan yang tidak semestinya, jangan ragu menggunakan jalur resmi. Negara menyediakan mekanisme pengaduan. Hak yang dilindungi undang-undang tidak boleh dipersulit oleh siapapun. Diam bukan solusi. Klarifikasi melalui jalur resmi adalah langkah yang tepat. Kita juga perlu membicarakan satu hal penting yang sering disalahpahami. Dana rapel bukanlah akhir dari penyesuaian. Ia adalah bagian dari proses. Kedepan sistem pensiun akan terus disempurnakan. Digitalisasi akan diperluas. Data akan terus diperbarui. Tujuannya satu, agar pelayanan semakin mudah dan hak semakin terjaga. Namun di tengah kemajuan sistem, kewaspadaan tetap menjadi kunci. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Jangan tergoda tautan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Jangan merasa takut kehilangan hak sehingga mengorbankan keamanan data pribadi. Hak tidak akan hilang hanya karena tidak mengklik sebuah tautan. Ingat satu prinsip sederhana.
Jika informasi itu resmi, ia akan diumumkan melalui jalur resmi. Jika proses itu sah, ia tidak akan meminta data rahasia. Jika pencairan itu benar, ia tidak akan memungut biaya apapun. Pada akhirnya dana rapel ini bukan hanya tentang masa lalu, ia juga tentang masa depan. Tentang bagaimana para pensiunan bisa menjalani hari tua dengan lebih tenang, dengan lebih bermartabat, dengan rasa aman bahwa negara tidak meninggalkan mereka. Masa pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hasil pengabdian, bukan masa penuh kecemasan, bukan masa merasa tidak diperhatikan. Dana rapel ini mungkin tidak mengubah segalanya, tetapi bagi banyak orang, ia cukup untuk membuat hidup terasa sedikit lebih ringan. Dan disitulah nilai terbesarnya. Negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui realisasi. Bukan hanya melalui janji, tetapi melalui pencairan yang nyata. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui angka yang masuk ke rekening yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Semoga dana rapel yang diterima membawa keberkahan, semoga menjadi penguat di masa sulit, semoga menjadi penenang di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan semoga menjadi pengingat bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya penghargaan terbesar bukan hanya uang, tetapi pengakuan. Dan hari ini pengakuan itu telah diwujudkan. Terima kasih telah mengikuti sampai bagian akhir. Semoga bermanfaat dan memberikan ketenangan. Namun pembahasan kita belum selesai. Masih ada satu bagian penting yang menyentuh sisi paling dalam dari dana rapel ini. Bukan soal teknis, bukan soal sistem, melainkan soal makna, tentang penghargaan, tentang rasa keadilan, tentang bagaimana negara memandang para purna bakti yang telah mengabdikan hidupnya. Semua itu akan kita bahas di bagian terakhir, dan disinilah kita akan berhenti sejenak. Karena masih ada hal-hal sangat penting yang harus dibahas lebih dalam, tentang penyaluran bertahap, tentang apa yang harus dilakukan jika dana belum masuk, tentang bagaimana menggunakan dana rapel dengan bijak, agar benar-benar membawa manfaat jangka panjang. Semua itu akan kita bahas secara lengkap dan mendalam di bagian berikutnya. Untuk saat ini cukup pahami satu hal, kepastian itu sudah datang. Hak itu sedang ditunaikan. Dan yang terpenting, negara telah menegaskan komitmennya.